Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to study about first cardinal and ordinal number. So you will know when to say one or first, two or second, third or three. Okay. After that, we are going to study about how to tell time in English. I'm going to show you this clock. Okay. How do you say in this time? What time is it? Maybe in bahasa Indonesia you will say jam 12.30. That's right. In English, you can say 12:30. Okay? 12:30. How about this one? What time is it? Okay, in Indonesian you can say jam 1:15. In English you can say a quarter past one. A quarter past one. Well, after that, we are going to study about how to say years in English. Well, I'm going to show you this calendar. Look, focus on the year. 2020. How do you say in English? Yeah, you're right. 2020. But there is another way to say this year. You can say 2 digit in the first one and 2 digit in the two last number. So you can also say 2020. Okay? Well, everyone, to know more about the lesson today, please watch my tutorial video. Hopefully you will understand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel again. On this video, we are going to study about cardinal and ordinal number, telling time, and how to say years in English. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bagaimana mempelajari atau mengetahui perbedaan cardinal and ordinal number. Yang kedua, cara mengucapkan atau menulis waktu atau jam dalam bahasa Inggris. Yang ketiga, how to say years in English. Bagaimana cara mengucapkan atau menuliskan tahun dalam bahasa Inggris. Okay, let's start our lesson. Now we will start with the cardinal number and ordinal number. Mari kita pelajari pengertian dari cardinal number itu apa. Biar nanti kalian paham betul yang dimaksud dengan cardinal number. Oke, inilah penjelasan dari cardinal number. Oke, sebentar saya akan memakai pointer dulu ya biar jelas. Oke, penjelasan pertama bahwa cardinal number itu tell how many, menjelaskan berapa banyak angka tersebut. Ya, berapa banyak. Kata kuncinya apa? Berapa banyak. Yang kedua, the second one is bahwa cardinal number itu kita sebut dengan counting number. Artinya adalah number that can be counted. Nomor-nomor yang bisa atau angka-angka yang bisa dihitung. Apa kata kuncinya? Bisa dihitung. Ya, the next one. Ya, ini yang penting bahwa cardinal number itu show quantity. Show menunjukkan quantity jumlah. Jelas ya?
Berapa banyak bisa dihitung, jumlahnya berapa. Oke, kita coba lihat contoh-contohnya seperti apa. Nah, seperti biasa kita menyebut 1, 2, 3 dan seterusnya dalam bahasa Inggris. Ya, coba kita belajar pronunciation. Repeat after me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 33, 39, 40, 44, 50, 51, 55, 100, 1000. Kenapa habis 20 langsung ke 30? Karena 21 sampai 29 itu gampang sekali, tinggal menambah. Misalkan kalian mengucapkan 21, tinggal mengucapkan 21 sampai 29, 29. Apa kesimpulan dari cardinal number? Ya, kita lihat kesimpulannya. Ya, ini bahwa cardinal number itu disebut bilangan biasa. Bilangan biasa itu bukan tingkatan, tapi angka-angka biasa. Okay, everyone, do you understand my explanations about cardinal number? I hope you understand it well. Kita lanjutkan dengan yang kedua. Ya, kita akan belajar dengan ordinal number. Saya ulangi, ordinal numbers. Ya. Penjelasan pertama apa? This is the first explanation. Bahwa ordinal number itu tell the order of things in. Kata kunci adalah the order, urutan, tingkatan. Bahwa ordinal number itu menunjukkan tingkatan angka. Ya, tingkatan sesuatu, pokoknya bertingkat. Ya. Oke, kata kuncinya saya ulangi, bertingkat atau tingkatan. Ya, what is the next explanation? Ya, yang kedua ini ternyata ordinal numbers don't show quantity, tidak menunjukkan jumlah. Menunjukkan apa tadi? Tingkatan. Okay. Next. Okay. Ordinal number show ranks or position. Tadi kan tingkatan. Jadi menunjukkan rank. Ini urutan diurutkan ke tingkatan berapa. Jadi katanya diurutkan menuju tingkatan berapa. Makanya ordinal number itu show ranks or position. Nah, oke, kita coba lihat berikutnya. Examples of ordinal number. Contoh-contoh dari ordinal number. Okay, let's practice our pronunciation again. Okay, first, pertama, bukan satu. Second, kedua. Third, ketiga. Fourth, keempat. Fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita jeda sebentar. Yang perlu kalian fokus bahwa ada 3 angka yang istimewa. Angka pertama, kedua, ketiga. Pertama first, kedua second, ketiga third. Berikutnya perhatikan, ada tambahan EAT, T sama H, TH, terus TH. Jadi keempat dan seterusnya, perhatikan sampai 20, tambahnya TH.
sama H, ya kan? Kemudian nanti kalau berubah lagi, when you come to tingkatan ke-21, 22 dan 23 menjadi 21st, 22nd, 23rd. Nanti akan berubah lagi ketika kalian menuju tingkatan 31, 31st. Ya. Terus diperhatikan lagi di ordinal number itu 20 yang di cardinal berubah jadi 20 di ordinal. 20. Kita bandingkan ya. Kalau di cardinal itu kan 20. Kalau di sini 20. Akan berubah lagi di 30. Kalau di cardinal itu 30. Kalau di 30. Ya, kalau ke 30. Tapi kalau 31 ya biasa 31st. Bagaimana dengan angka misalkan tingkatan ke-61 ya 61st. 62, 62nd, dan seterusnya. Ya, kesimpulannya ini ordinal numbers itu adalah bilangan bertingkat, diurutkan menjadi bilangan bertingkat. Oke, jelas ya? Oke, do you understand? I'm sure you understand my explanation well. Okay, now let's continue. Nah, sekarang kita tinggalkan cardinal and ordinal number. We will continue studying about telling the time. Cara menjelaskan jam dalam bahasa Inggris. Ya, biasanya kalau kita bertanya jam ini, bagaimana kalau kita bertanya waktu ya? What time is it? What time is it? Ini ada example, ada clock atau jam dinding sini ya. Ini kalau kalian lihat pasti kalian mengatakan what time is it? Karena akan menjawab jam 1 tepat Pak, jam 1 tepat. Betul. Baik, kita lanjutkan. Ini jam 1 tepat. Jika ada jam yang tidak mempunyai kelebihan menit, artinya jamnya pas atau tepat, gunakan kata o'clock. Saya ulangi, o'clock. Misalkan ini berarti 1 o'clock. Kalau digeser ke sini berarti 2 o'clock. Digeser ke sini berarti 5 o'clock. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi untuk jam yang tepat, you don't have any problem. Oke, sekarang kita pelajari yang lebih detail lagi. Oke, nah ini aturan-aturannya harus kalian pahami. Ini ada gambar jam. Di sebelah sini ada pas, di sebelah sini ada to. Saya jelaskan dulu. Pas. Pas itu artinya lebih. Pas lebih. Kita bisa menggunakan kata pas jika, shouldn't I explain in Indonesian because I want you to understand my explanation well. Okay, I will be back to speak Indonesian again. Jadi pas digunakan jika ada jam mempunyai kelebihan between 1 menit until sampai 30 menit. Di atas ini nggak boleh. Di atas ini gunakan to yang artinya kurang. Saya ulangi, kalau pas lebih, kalau ini kurang. Ya. Kemudian nanti jika lebihnya 5 nggak ada masalah. 5 pas berapa? Jadi lebihnya yang diucapkan. Lebih 10, 10 pas berapa? Saya ulangi, kalau kita menggunakan pas maka lebihnya diucapkan dulu. Namun ketika lebihnya 15, maka kata 15 diganti a quarter pas. Oke, baik. Berikutnya jika lebih ini nggak ada masalah 20, lebih ini 25. Kalau kalian pas mempunyai melihat jam yang lebihnya 30, maka ketika 30 silahkan diganti dengan half pas. Ya, kita menuju ke sini ya, menuju ke sini. Misalkan ini ya, ada jam lebihnya berapa kalau di sini? Lebihnya adalah 35, tapi kita nggak boleh menggunakan pas. Apa yang harus kita analisa di sini? Kalau ada jam lebih 35 berarti kurangnya berapa? Caranya gini, hitung
5, 10, 15, 20, 25. Berarti kurang 25, 22. Kalau di sini kalian akan mengatakan lebih 40 Pak, that's right. Tapi kita nggak boleh pakai pas karena sudah di wilayah tu. Jadi kalau di sini lebih 40 kurangnya dihitung 5, 10, 15, 20, lebih 20. Geser ke sini. Pasti kamu akan mengatakan lebih 45. Sekali lagi nggak boleh pakai pas. Tapi kurangnya lihat 5, 10, 15. Loh kok quarter? Iya, kalau 15 itu kalau dibalik gunakan a quarter to. Kalau di sini tadi kan a quarter plus. Di sini kurang berapa? 1, 2 berarti 10 to. Ini kurang 5, 5 to. Oke, lebih jelasnya I will explain this one. There are two common ways of telling the time. Ada dua cara mengungkapkan waktu. Yang pertama ternyata gini, jamnya ditulis dulu atau diucapkan, kelebihan menitnya baru. Ini the easiest way, cara yang paling gampang. Misalkan kamu mengatakan 6.25, ya ucapkan aja 6.25 ditambah 6.25. Ini 9 lebih 11, 9, 11 atau 9, 11. 2.30 langsung ya, cara pertama 2.30 karena langsung 2.35. Seandainya saya ganti dengan 2.45 langsung kan aturannya jam menit, berarti misalkan 2.45 berarti 2.45 dan seterusnya. Yang kedua aturannya dibalik, menitnya dulu lebih berapa. Kalau di antara sini berarti pakai pas. Kemudian berikutnya adalah menitnya dulu. Kalau sini pakai tu karena kurang. Sedikit bingung. Baik, saya akan jelaskan. Lihat di sini. 2.35. 35 tuh posnya di sini kan. Kita nggak boleh 2.35. Kenapa? Karena 35 itu di atas 30. Sehingga yang kita hitung kurangnya. Kalau ada jam 2 lebih 35, kan di sini kurangnya dihitung. Berapa kurangnya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5, 25. 25. Makanya 235 tidak boleh. 235 boleh, tapi kalau pas nggak boleh. Jadi gini, it is 25 to 3. 25-nya kurangnya menjadi bukan jam 2 lagi, tapi jam 3 kurang 25 menit. Sekarang perhatikan ini. 11.20. 20 itu kategorinya di sini. Boleh memakai pas. Dan 20 tetap 20 kan. Berarti pakai pas saja. It is 20 past 11. Lebihnya diucapkan dulu atau ditulis dulu. Bagaimana dengan sini? 4.18 juga masih di wilayah sini kan. Ya, 18 dibolak-balik juga tetap 18. Lebihnya dulu berarti it is 18 past 4. Jadi pakai pas itu lebihnya ditulis dulu. Hanya nanti kalau misalkan ini ya, ini belum ada di sini, misalkan saya tulis misalkan jam 1 lebih 15 ya. Ini belum ada ya. 1 lebih 15. Nanti caranya adalah 15 dulu berarti a quarter past 1. Kalau jam 2 lebih 15, 15-nya dulu diucapkan a quarter past 2 dan seterusnya. Nanti akan kita bahas lagi contoh-contohnya. Sekarang perhatikan ini. 851. 51 itu terletak di sini. Jadi nggak boleh pas pakai itu. Kalau 51 di sini masih menuju 60 kurang 9 menit kan. Kalau jam 8.51 berarti jam 9 kurang 9. Berarti it's 9 to 9. 259 hampir 60 berarti masih ada kurang 1 menit. Berarti sama dengan 1 to 3. Ya. Kenapa enggak 2 Pak? Karena kan 259 sama dengan 3 kurang 1 menit. Is 1 to 3. Lebih detail lagi, let's look at atau pay attention to the next slide berikutnya. Nah, ini kata kunci yang sudah saya rangkum. Maka saya tulis di sini, pay attention to this summary of telling time. Past artinya lebih, past lebih.
Jika lebihnya 1 sampai 30, kita gunakan pas. Berikutnya, lebih 15 gunakan a quarter. Lebih 30 gunakan half. Tiga ini paham ya? Paham? Kita lihat contohnya. Pas 1 sampai 30. 4, 5. 4 lebih 5 berarti ingat lebihnya dulu ditaruh depan. Kalau pas itu lebihnya dulu taruh depan, berarti 5 past 4. Paham? Nah, ini juga 5 lebih 10, lebihnya dulu berarti 10 past 5. Paham ya? Oke, lanjut. Lebih 15. 15 itu kalau cara biasa tadi sudah diurutkan biasa. Yang kedua ini pakai pas kan, maka a quarter diucapkan dulu. Berarti misalkan 4 lebih 15, a quarter past 4. Saya ulangi, 4 lebih 15, a quarter past 4. Lanjut ya. Lebih 30 kita menggunakan half. Kalau pakai pas 30-nya dibalik half. Karena ya, contoh misalkan 4:30, yang cara biasa kan 4:30, ini gampang sekali. Yang kedua half past 4. 5:30, 30-nya diucapkan di depan pakai half past 5. Oke, untuk pas nggak ada masalah. Sekarang kurang. Itu kurang jika ada kelebihan 31 sampai 59. Perhatikan 4:35. Cara pertama kan 4:35 nggak ada masalah. Kalau kita hitung lagi 4:35 sama dengan jam 5 kurang 25 kan. Berarti menjadi apa? 25 dulu. It is 25 to 5. Saya ulangi. 4:35 sama dengan 5 kurang 25. It is 25 to 5. Sekarang bagaimana kalau lebih 45? Kalau lebih 45 ya dihitung sama dengan pasti kurang 15. Karena menuju 60, 1 jam 60. Kalau sudah ada 45, kelebihannya kurangannya 15. Pemahamnya seperti itu. Contoh 5:45 kan, ini yang pertama, sama dengan jam berapa? Nah, tinggal sedikit lagi tentang jam ya. Saya ulangi lagi, 5:45 itu cara biasa, it is 5:45. Yang kedua berarti kalau dihitung sama dengan jam 6 kurang 15. 15-nya diganti a quarter menjadi it is a quarter to 6. Okay, do you understand? Okay, I hope you always understand my explanation. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, ini ada jam-jaman ini. Ya, nanti kalian coba pahami. Kalau dalam bahasa Indonesia syaratnya harus tahu dulu ya, ini jam berapa. Ini pertanyaan saya. Ya, what time is it? What time is it? Ini jam berapa coba? Ini jam berapa? Jam 3 kurang 5. 3 kurang berapa? 3 kurang 20. 3 kurang 20. Ini jam setengah 8. Ini jam 6 kurang 10. Ini jam setengah 11. Ini jam 6 lebih 20. Jam 12 kurang 20. 10 kurang 10. Jam 3 tepat. Jam 12 lebih 20 menit. Kita coba dengan bahasa Indonesia. Nah, nanti jam berapa nih? Jam 2 lebih 20 menit ya. Atau jam 3 kurang 20. Berarti 2:40, benar kan? 2 lebih 40 atau 3 kurang 20. Kurangnya dulu, it is 20 to 3. Lanjut ya. Ini jam berapa? Setengah 8. Berarti kan yang pertama berapa? 7:30. Benar, 7:30 ya. Atau dibalik pakai half past 7 ya. Oke. Berikutnya ini 6 kurang 10. Berarti 10-nya dulu diucapkan. Berarti it is 10 to 6. Setengah 11. Berarti jam 10:30. 30 ntar depan diucapkan tadi half. Berarti past 10 ya kan. Jam 10 lebih berapa? Lebih 30 menit. Atau boleh 10:30. Kemudian nomor 5. Jam 6 lebih
20. Berarti 20-nya dulu. It is 20 past 6. Oke. Coba berikutnya. Jam berapa? Kalau ini pas ya, 3 o'clock. Ya kan? Ya di situ. 3 o'clock. Kalau ini berarti jam 12 lebih berapa? 20. 20-nya dulu. Berarti apa? 20 past 12. Di sini jam 10 kurang 10. Kurangnya 10. Kurangnya 10 berarti it is number what's that? Number 7 ini. It is what's that? Bisa di depan saya balik misalnya. It is 10 to 10 ya kan? 10 to 10 kan? Atau boleh dikatakan jam 9 lebih 50. It is 9:50. Okay, student, do you understand telling time better after I give you some example and we discuss together. Okay, I hope you understand telling the time better and better. Okay, let's continue with the next material. Nah, sekarang waktunya kita how to say yes in English. Bagaimana cara mengucapkan tahun dalam bahasa Inggris. Aturan pertama begini. Aturan pertama bahwa penulisan tahun dibagi menjadi dua bagian. Dua bagian pertama, 2 digit, dua bagian kedua, 2 digit terakhir ya. Ini bagian pertama, bagian kedua. Maka ucapkan dua bagian pertama. Ini 19 berarti 19, 84, 84. Sama dengan ini berarti 16 bagian pertama 16, 52 berarti 52. Paham ya? Ini misalkan 1969, 1969, 1969. Oke. Yang kedua, bagaimana dengan jam yang berakhiran dengan ada angkanya 01 sampai 09. 01 sampai 09. Maka kata zero ini kan zero, bahasa Inggrisnya kan zero. Ini dibaca dengan O, diucapkan dengan huruf O. Misalnya ini tetap ya 16, ini bukan 02 tapi 1602. Ingat O nya sorry angka 0 dibaca O, sehingga ini 16 bukan 0, 1609, 1901, 1804. Pelan, ini apa terakhir coba? 1507. Intinya nih kalau ada di belakang itu ada angka 01 sampai 09, maka 0-nya ini dibaca dengan huruf O. Oke, aturan berikutnya. Ya. Bagaimana kalau di belakang sendiri O-nya double? Jadi jika tahun terakhir dengan angka 00, jadi kita nggak mengucapkan 00, kita mengucapkan tahun seperti itu ya, kita ucapkan dengan 100 ya, di depannya tetap diucapkan angkanya berapa, belakang tambah 100. Contoh ini pasti 100, depannya 16 kan, berarti 1600. Ini berarti 100 juga, depannya 1700. Sehingga ini menjadi apa? Oke, betul, 1900. Ini, ayo pikir, 18 apa? Ya, yeah, you're right. 1800. Ini 1900. Paham? Saya ulangi. Jika ada tahun berarti 1500 misalnya. 1500 berarti kan 1500 kan, maka 15-nya dibaca 1500, nggak ada masalah ya. Bagaimana dengan tahun 2000? Ini belum ya, 2000 dibaca 2000. 2000 ya, nggak saya tulis, tapi yang satu adalah 2001 sampai 2010. Ini caranya ini, 2000-nya kita baca misalkan begini, we say 2000 ditambah number di belakangnya itu ya. Jadi 2000 tadi baca number, misalkan 1 ya 1 tapi pakai N gitu. Jadi ini sekali 2001, angkanya number di belakang 2002, 2010, sehingga ini 2010.
2005, 2006, 2007, 2008. Saya ulangi, 2001 sampai 2010 tetap depannya dibaca 2000 dulu, kemudian ditambah N, ada N-nya ya, ada N-nya, terus angka belakangnya kalau 1 ya N1, 2 N2, N3, N4, N5 sampai N10 ya. Misalkan saya tambahin 2010 berarti gimana? 2010. Masih ada lagi, gimana kalau ada tahun di atasnya ini? Ini terakhir. Ada tahun di atasnya ini. We can say the year after 2010 in two ways. Artinya gini, kita bisa menjelaskan atau mengucapkan tahun setelah tahun 2010 dengan dua cara. Cara pertama, ini 2012. Cara pertama seperti tadi loh, tahun 2000 sampai 2010 berarti 2012. Seperti tadi. Yang kedua, ini dua digit berarti 2012. Gitu ya. Jadi kalau di atas 2010, yang pertama seperti tadi, yang kedua dua digit. Oke. Ya, contoh latihan ya. How do you say the year? Di atas 2010 kan, 2013 berarti 2000-nya tetap 2013. Yang kedua 2013. Ini 2014 yang pertama 2014 atau 2014. Kalau ini gimana? 2015 or 2015. Coba kalian yang coba gimana? Oke. Iya. Pertama adalah 2017 atau 2017. Yang terakhir 2020, tahun ini. Coba harus bisa mengucapkan 2020. Oke anak-anak, ini yang terakhir tadi 2020 harus bisa mengatakan, karena kan 2020. Gimana? Ayo sama-sama. Kita sama-sama ya. 2020 or 2020. 2024 misalkan gimana? 2024 berarti 2024, gitu kan? 2024 atau 2024. Baik anak-anak, ini pembahasan untuk pelajaran materi hari ini. Saya harapkan kalian bisa paham. Untuk berikutnya kita akan meneruskan materi yang lain yang masih ada hubungan dengan bab ini. Saya akhiri materi berikut ini dengan ucapkan thank you for watching my video. See you next time with a new learning spirit. Saya ucapkan ini berkali-kali, apa kalian tahu artinya ya? Kalau ini paham ya, ini saya kan sampai jumpa lagi di lain kesempatan dengan semangat belajar yang baru. Artinya I always motivate you to improve your English. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everyone, I think you have watched my video today. Now, I'm sure that now you know to differentiate, to say one and first, two and second, or maybe 21st or 21. Okay, so it's called cardinal number or ordinal number. The second one, I hope you know well how to say the time. And the last one, especially saying the year. Now, hopefully you know how to say 2001 or 2012 and 2012. Okay. Well, thank you very much for watching my video today. We still discuss this material in my next video. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.